Guys, ini aki-aki bau tanah dan kemungkinan besar sebentar lagi akan mati, tapi masih aja berkicau. Jadi si aki-aki ini setiap gerak-gerik Pak Jokowi, kemanapun Pak Jokowi melangkah, tetap dia perhatiin. Dan di video dia yang terbaru yang ini, dia juga memojokkan Pak Jokowi selalu. Jadi dia katakan di situ bahwa Pak Jokowi itu mantan presiden. Ya semua orang juga tahu bahwa Pak Jokowi itu sudah menjadi mantan presiden. Tapi dia berkata di situ bahwa mantan presiden pembohong. Itu. Nah terus si aki-aki ini juga menyoroti mengenai reuni Fakultas Kehutanan UGM kemarin. Itu panjang lebar dia ulas di situ. Intinya dia tidak mempercayai teman-teman Pak Jokowi. Dan itu datangnya dari mana nggak tahu katanya, begitu. Ampun ini orang. Nah terus di video dia yang terakhir sempat dia mengatakan bahwa jika seandainya nanti terbukti ijazah Pak Jokowi ini asli, nah di situ dia memprovokasi pemuda dan mahasiswa. Jadi katanya kalau seandainya nanti ijazah Pak Jokowi ini dinyatakan asli, maka itu akan menimbulkan kemarahan dari masyarakat, terutama pemuda dan mahasiswa, kata si aki-aki ini. Ya ampun, aki-aki, sadar dong aki-aki, itu di bawahmu itu ada Al-Quran. Tapi kamu, si Sengkuni itu berkata-kata kotor, padahal di situ ada Al-Quran. Ya ampun, ini orang kapan mati? Ya sih heran. Oke teman-teman, untuk lebih jelasnya mari kita lihat dulu video si aki-aki bau tanah ini. Nih, kita perhatiin dulu ya, kita dengar dulu dari awal sampai akhir supaya jelas semuanya apa yang dia katakan mengenai Pak Jokowi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Saudara sebangsa dan setanah air, Indonesia punya bekas presiden bernama Jokowi atau Joko Widodo yang awalnya kayak yang jadi benar bekas aja presiden, tetapi masih terus dengan kebohongannya menghiburi rakyat tanpa henti. Saya tidak perlu menyebut satu persatu kebohongan yang sudah pernah dimuntahkan dari mulutnya, karena hampir semuanya sudah menjadi rahasia umum. Namun karena Jokowi tidak pernah mau mengakui bahwa ijazah S1 dari Fakultas Kehutanan UGM itu palsu, dia jatuh terjebak ke dalam lingkaran setan, vicious circle, kebohongan yang makin lama makin dalam. Bagi manusia yang memang sudah mencandu dengan kebohongan, berlaku prinsip fake it till you make it. Teruslah berbohong dengan menjual kepalsuan sampai tujuan busukmu tercapai. Nah, seorang pakar bernama Arthur Markman, PhD, mengatakan, saya quote ini, "A person who lies has been linked to experience adrenaline rush, dia baca teks, quicken heartbeat, itu dilated pupil, kemudian juga excessive sweating, increased production of stress hormone, and increased blood pressure." Jadi artinya kira-kira orang yang sudah sangat akrab dengan tipu-tipu atau kebohongan itu, maka dia akan mengalami mudahnya adrenalin dia itu naik, kemudian detak jantungnya juga lebih cepat lagi, kemudian dilated pupil. Jadi saya lihat di kamus itu pupil itu bukan murid, tapi di bola mata kita itu ada sedikit bagian yang untuk menangkap sinar itu. Kemudian excessive sweating, kemudian keringat yang berlebihan keluar, lantas juga akan menambah produksi stres. Kemudian jangan lupa juga menambah tingginya blood pressure, tekanan darah.
Nah, Jokowi dan keluarganya secara lahiriah masih ketawa-ketawa dan senyum-senyum, tetapi khususnya Jokowi terlihat wajahnya masih pucat dan dua kelopak matanya tidak lagi normal seperti ketika masih jadi presiden. Jadi rupa-rupanya memikul kebohongan yang bertimbun-timbun itu supaya tidak ketahuan dan juga supaya tidak terbongkar, jadi malu dan lain-lain, menyebabkan tadi hal-hal tanda-tanda lahiriah yang seperti dikatakan oleh seorang pakar tadi. Nah, yang menjadi masalah berat bagi Jokowi bisa dipastikan adalah isu ijazah palsunya. Jadi polisi dan Ternak Mulyono sudah memutar otak bagaimana pujaannya itu bisa lolos dari kebohongan ijazah palsu Jokowi. Tapi sebegitu jauh yang mereka temukan sudah mulai memprovokasi alias jalan buntu. Andai kata ada keputusan sepihak, misalnya Baris Krim mengatakan setelah dikumpulkan bukti-bukti yang diperlukan dan setelah ada pendalaman maka terbukti ijazah kamu nggak percaya asli dan tidak boleh lagi warga negara mempermasalahkannya, kira-kira akibatnya kamu seakan-akan nggak percaya dengan institusi Polri ini, kamu brengsek ini kita kamu. Termasuk pemuda dan mahasiswanya itu cinta damai dan tidak menyukai keonaran. Tetapi kalau ijazah palsu Jokowi tidak diselesaikan secara transparan, bisa-bisa menjadi titik pemicu kemarahan rakyat yang merasakan kehidupannya pun sekarang sudah makin berat. Mungkin ada yang nyeletuk, tidak mungkin gara-gara masalah kecil soal ijazah palsu Jokowi bisa menimbulkan huru-hara sosial politik, yaitu kata mereka. Kenyataannya bisa bertolak belakang dari apa yang mereka katakan. Maaf, saya harus mengatakan sejujurnya bahwa Jokowi dan ternaknya tidak cukup cerdas membaca dan menyimpulkan kondisi masyarakatnya sendiri. Lihatlah betapa mentah dan konyolnya Jokowi dan ternaknya membuat move yang serampangan dan berdampak destruktif bagi Jokowi sendiri. Move yang saya maksud adalah membuat dagelan politik asal-asalan, yaitu menyelenggarakan reuni Angkatan 80 Fakultas Kehutanan UGM di Fakultas Kehutanan UGM kemarin pada 26 Juli. Katanya reuni yang ke-45. Nah, puluhan orang datang ke Fakultas Kehutanan UGM, semua berbaju warna biru dengan name tag yang dikalungkan di leher. Banyak yang umurnya jauh di bawah umur Jokowi, yakni 64 tahun. Jadi jelas ini adalah oknum-oknum yang dimasukkan entah dari mana. Nah, dagelan politik itu dimaksudkan Jokowi bahwa puluhan teman-temannya seangkatan itu bisa menjadi saksi bahwa ijazahnya asli. Jokowi yang ditemani istrinya Iriana memberikan sambutan di reuni settingan itu. Astagfirullah, settingan katanya teman-teman. Itu tergantung pada pengadilan yang akan diselenggarakan, di mana ijazah yang diserahkan Jokowi kepada tim hakim akan diperiksa lewat laboratorium forensik dari kepolisian bersama para pelapor yang tidak usah diragukan kemampuan forensik digitalnya, teknologi telematikanya, fotografinya, dan lain sebagainya. Nah, ngomong-ngomong, bila gajah bukan gajah menjadi akronim nggak punya ijazah, itu lebih tepat karena bukan gajah tapi gajah. Ya ampun, tuh udah kalian dengar kan? Ini aki-aki ini kenapa sih ya? Kok begitu bencinya dia dengan Pak Jokowi? Feeling saya nih ya mengatakan dia tuh pengen masuk nih kabinet Pak Prabowo, anak-anaknya. Kan kemarin juga kan pengen diresapel menteri-menteri yang dekat dengan Pak Jokowi. Sementara di situ masih ada Pak Jokowi, teman-teman. Makanya dia itu nggak bisa leluasa dekat dengan Pak Prabowo selagi ada Pak Jokowi. Nah, itu yang bikin sakit hati dia sama Pak Jokowi. Nggak bisa masuk, nggak bisa dekat dengan Pak Prabowo, di situ ada Pak Jokowi. Begitu, teman-teman. Jadi itulah yang menyebabkan kebenciannya mendarah daging terhadap Pak Jokowi. Harap kita maklumin lah, ya kan? Tapi untungnya Pak Jokowi sama Pak Prabowo nggak menanggapi.